Wabedaker beber ancaman gelombang PHK besar-besaran. Koni Rahakundidi dititipkan dokumen penting Hasto. PDIP sudah siapkan pembalasan. Usai disindir Prabowo soal hukuman ringan Harvey Muiz, ini respon Kejagung. Sahabat Politikal, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional dan internasional, semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Bersama saya Hesti Handayani, inilah informasi selengkapnya. Potensi gelombang pemutusan hubungan kerja yang mengancam dunia usaha. Ada sekitar 60 perusahaan yang berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. Berikut ulasan selengkapnya. Ancaman badai PHK di 2025. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengungkapkan ada potensi berlanjutnya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang mengancam dunia usaha. Katanya, ada sekitar 60 perusahaan yang berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Dan ini kan berdasarkan laporan yang diterimanya, baik dari kalangan pengusaha maupun serikat pekerja, meningkatnya ancaman PHK beberapa waktu belakangan ini disebutkan karena adanya Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Nah, makanya memang ada beberapa kritikan soal sumber dari masalah ini adalah Permendag Nomor 8, lalu meringankan yang namanya impor bahan jadi. Dia menyampaikan keluhan ini perlu menjadi perhatian serius kementerian terkait yang mengeluarkan regulasi tersebut. Tapi saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa didengar ke lembaga kementerian yang mengeluarkan permen itu, gitu ya. Noel berharap kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Perdagangan atau Kemendag, dapat mengevaluasi dampak regulasi tersebut terhadap sektor ketenagakerjaan. Selain itu, ia meminta semua pihak untuk bersinergi dalam mencari solusi terbaik agar PHK massal dapat diminimalkan. Sedangkan dari jumlah yang terkena PHK dari 2023 hingga saat ini sudah ada 80 ribuan pekerja. Dari 2023 sampai Desember ini nanti saya kasih datanya ya, banyak serunya. Semoga manajemen barunya juga punya komitmen tidak ada PHK, karena PHK ini menurut pandangan kami adalah sesuatu yang langkah buruk. Jangan sampai ada yang namanya PHK. Ini terkait going concern bahwa ya perusahaan atau Sritek ini tetap melakukan operasionalnya. Operasional perusahaan tetap dia berjalan, tapi tetap tadi poinnya kita berharap tidak ada yang namanya PHK, kembali ke situ karena ini fokus kita ya, walaupun ini juga membuat kita kaget
walaupun itu sudah menjadi yang tidak terelakkan keputusan hukum yang dilakukan. Kesiapan Kementerian Tenaga Kerjaan, pertama-tama yang pasti kami akan menyiapkan program JKP. JKP itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ada beberapa skema atau program-program mengantisipasi ketika terjadinya PHK. Kedua, soal pasar kerja. Kami harus siapkan pasar kerja buat kawan-kawan buruh yang ter-PHK. Tapi itu skenario terburuk ketika itu terjadi PHK. Dan ketiga adalah kita akan melakukan pelatihan di BLK-BLK yang tersedia, khususnya di Jawa Tengah itu ada di Semarang, kemudian di Solo juga ada ya, di Solo, agar badai PHK ini bisa sedikit kita meminimalisir PHK yang menjadi monster di kawan-kawan buruh dan tenaga kerja atau pekerja. Dan sekali lagi kita berharap semoga langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Tenaga Kerja ini bisa menjadi solusi. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengaku sempat dititipi sejumlah dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto jelang kabar penetapan sebagai tersangka KPK terkait kasus buron ex-caleg Harun Masiku. Berikut ulasan selengkapnya. Dokumen penting Hasto ada di Rusia. Isinya skandal orang-orang besar di Indonesia. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengaku sempat dititipi sejumlah dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto jelang kabar penetapan sebagai tersangka KPK terkait kasus buron ex-caleg Harun Masiku. Lewat unggahan akun media sosial Instagram pribadinya, Koni menyatakan dokumen tersebut saat ini ia bawa dan dinotariskan di Rusia. Dia meyakini dokumen itu akan menjadi bom waktu setelah Hasto diumumkan jadi tersangka oleh pimpinan baru KPK. Koni diketahui memang salah satu yang dekat dengan Hasto. Dia juga sempat menemani saat Hasto bicara soal kabar dirinya akan menjadi tersangka KPK di podcast Akbar Faisal Unsensor jauh sebelum kabar itu resmi diumumkan. Dalam unggahan Instagramnya, Koni, dokumen itu ia terima saat pulang ke Jakarta dan bertemu Hasto. Menurut dia, Hasto telah belajar dari buku catatan partainya yang dirampas saat menjalani pemeriksaan di KPK sebelumnya. Kustadi adalah ajudan Hasto yang ponsel dan buku milik atasan yang dipegangnya disita KPK saat menemani Sekjen PDIP itu. Dimintai keterangan oleh lembaga anti rasuah beberapa waktu lalu. Dalam unggahannya tersebut, Koni pun mengaku merasa janggal dengan penetapan Hasto sebagai tersangka. Apalagi, sambungnya, KPK mengumumkan kasus itu bersamaan dengan perayaan malam Natal. Namun, dia mengaku tak mau risau sebab KPK barangkali tengah bekerja keras. Hanya saja, Koni mengingatkan bahwa KPK juga memiliki pekerjaan rumah.
dengan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang lain. Di sisi lain, juru bicara PDIP Muhammad Guntur Romli menyebut Hasto Kristianto telah membuat puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia meyakini puluhan video itu akan menggemparkan publik dan mengubah peta pemberantasan korupsi di tanah air. Hal itu disampaikan Guntur dalam program interupsi bertajuk Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elit Parpol Tersangka, yang disiarkan oleh iNews TV Kamis 26 Desember 2024. Dalam acara itu, Guntur memastikan Hasto masih berada di tanah air dan tak berpergian ke luar negeri. Guntur menyampaikan Hasto telah membuat puluhan video yang akan mengungkap dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia menjelaskan video itu merupakan lanjutan dari pernyataan Hasto kali pertama bersuara usai ditetapkan tersangka oleh KPK yang dirilis Kamis 26 Desember 2024. Guntur pun mengaku telah menonton sejumlah video yang telah dibuat Hasto. Ia meyakini video dugaan skandal korupsi para pejabat negara itu bakal menggemparkan publik dan mengubah peta pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo Subianto memberikan sindiran terkait vonis Harvey Muiz yang dinilai terlalu ringan, padahal sudah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Berikut ulasan selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto memberikan sindiran terkait vonis Harvey Muiz yang dinilai terlalu ringan, padahal sudah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Terkait pernyataan Prabowo itu, Kejaksaan Agung atau Kejagung memastikan akan melakukan upaya banding terhadap vonis Harvey Muiz. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung, Arli Siregar. Arli mengakui pihaknya juga menilai vonis Harvey Muiz itu terlalu rendah. Oleh karena itu, kata Arli, Kejagung mengajukan upaya banding terhadap vonis Harvey Muiz dalam kasus korupsi ini. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Ingat, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama, kata Andrew Haywood. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.